Itu gue tiba di tikungan tajam itu yang gue bilang, yang gelap banget. Jadi kanan tebing, kiri jurang. Nah di situ tuh gue jalan pelan-pelan tuh. Jalan pelan-pelan, kata gue bosen lah, gue trek gas kenceng aja kan. Jadi temen gue ini ngamuk nih, terus tiba-tiba nangis. Ada satu kejadian yang parah banget bang. Jadi pas gue jalan, gue pikir, lu tau lampu neon yang hijau itu gak sih bang? Lampu neon. Lampu hijaunya gitu kan. Pas gue lihat jelas-jelas, mata bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Bekasi, Jawa Barat. Nah, orang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu dia explore Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan itu terletak di Jawa Barat. Jawa Barat. Itu di seberang laut. Nah tuh, pokoknya jauh lah. Ya, kalau naik motor dari Jakarta, siap-siap pantat panas. Oke, langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Bang. Halo bang. Siapa namanya Bang? Nama gua Aditya Rama Putra, cuman biasa dipanggil Macil. Macil. Oke, Bang Macil berarti ya. Oke. Nah, Bang Macil by the way, Bekasinya di mana Bang? Gua di Bekasi Timur. Bekasi Timur. Di kawasan Cibitung. Cibitung. Wah, halo warga Cibitung. Kawasan Cibitung ya. Iya. Oke, tahan dulu ya Bang Macil. Oke, siap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu yang mau datang kemari dan berbagi pengalamannya, langsung aja follow Instagram gua @badrukepslog. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Oke teman-teman, sebelumnya Bang Badu minta maaf dikarenakan tidak bisa melanjutkan menjadi host. Tadi ibunya nelpon, katanya mau minta anterin kondangan. Makanya yang ditinggalkan jejaknya cuma topinya, lihat nih. Topi Badu Caps Lock. Oke Bang Macil, gimana? Lanjutkan ceritanya. Oke, kita lanjutkan cerita dari mulai awal bang ya. Iya. Jadi gue ini tipe orang yang senang traveling bang. Gue penasaran tuh sama keajaiban dunia yang sering gue lihat di YouTube, yang Danau Dua Rasa. Danau Dua Rasa, di mana tuh Bang? Di daerah Kalimantan Timur bang. Kalimantan Timur. Ya lebih tepatnya di Batu Putih. Jadi tanggal 26 Juni 2021, gue merencanakan sebuah perjalanan yang udah gue rencanakan sama temen gue ini namanya Indi. Sebelumnya gue udah bilang, Di, tanggal 26 kita jalan yuk. Kemana? Ke Danau Dua Rasa di Batu Putih. Di, kita berangkat dari pagi ya, biar kita nggak kemalaman nyampe sananya. Jadi perjalanannya kita aman, nggak ada hambatan apapun. Itu perjalanan dari mana Bang? Dari Bontang bang. Dari Bontang? Dari Bontang ke Batu Putih. Gue kan ngerencanainnya kan awalnya kan 5:30. Iya. Karena si Indinya terhambat dengan kerjaan, jadi biasalah ngaret gitu. Iya. Ujung-ujungnya gue berangkat jam 2. Mulai start di Bontang itu jam 2 siang. Perjalanan ke Batu Putih itu dikit demi sedikit gue lintasin tuh bang. Awal mulai startnya di Bontang, gue berjalan melewati Sangatta. Jadi di Sangatta itu ada pembangunan jalan bang. Oh, sedang ada perbaikan Iya, jalan. sedang ada perbaikan jalan. Jadi pas gua naikin jalanan tersebut, itu pikiran gua kayak kosong bang, kayak kosong banget gitu. Gua ngerasa stang motor gua ini kayak ada yang ngendaliin. Itu tiba-tiba gua bawa motor ke kiri mulu bawaannya. Nah kebetulan sebelah kiri gua ini pas banget dengan jurang gitu loh. Pas banget dengan jurang. Jadi pas gua nanjakin motor itu, kok gua ngerasa motor gua ke kiri mulu ya. Cuman diri gua tuh ngerasa motor gua ini lurus bawaannya, lurus. Saking gua gregetnya, gua hantem badan gua ke kanan, jatuhlah gua di motor ya kan, berdua tuh sama temen gua. Sampai jadi ada salah satu orang yang ngikutin gua di belakang, bilang kayak gini ke gua, Mas, kok bawa motornya ke kiri mulu sih, Mas mau masuk jurang ya gitu? Lah enggak pak, saya bawa motor lurus terus kok, bener, kamu kiri terus dari tadi gitu jalannya. Dari situ gua udah mulai tuh bang, perasaan gua nggak enak nih buat ngelanjutin jalan, karena gua
Gue dari awal udah bilang sama teman gue, kita berangkat pagi aja gitu. Kalau siang kayak gini, hambatannya terlalu banyak. Udahlah, karena gue percaya diri dan gue juga penasaran tuh sama Danau Dua Rasa itu, gue lanjutin lah perjalanan gue bang. Sampai pada akhirnya, tibalah gue di penyeberangan GM Sangkulirang. Di penyeberangan GM Sangkulirang itu bang, setelah gue nyebrang, itu gue ngelewatin namanya perkebunan sawit. Di mana jalanannya tuh lelumpuran, tanah merah, blok banget gitu. Itu bener-bener jalanan suram lah bisa dibilang gitu kan. Nah jadi di situ tuh minim banget sama perumahan bang, minim banget sama perumahan. Kanan kiri tuh hampir bisa dibilang tuh kehitung lah perumahan gitu. Itu gue nyampe pelabuhan GM Sangkulirang itu sekitaran jam setengah 6. Setengah 6 sore. Iya setengah 6 sore. Jadi gue ditegur sama bapak-bapak, "Dek mau kemana?" "Saya mau ke Batu Putih pak." "Waduh jam segini jangan deh," gitu. Soalnya di sana itu minim penerangan gitu. Karena gue kekeh nih, gue terabas lah jalan karena keras kepalanya gue kan. Jadi mulai start di GM Sangkulirang itu bang, di pelabuhan itu gue jalan sampai ngelewatin perumahan-perumahan. Awalnya tuh dimulai start perumahan-perumahan, kanan kiri masih ada perumahan kan. Sampai gue masuk di perkebunan sawit itu jam setengah 7 malam. Itu pencahayaan tuh bener-bener udah nggak ada bang, udah gelap. Gue cuma bisa ngandelin pencahayaan itu dari bulan doang. Gue udah ngerasa nih, perasaan gue udah gak enak nih. Kok pas gue masuk perkebunan sawit, perasaan gue udah mulai gak enak nih. Soalnya gue awal berangkat itu bang, ada satu mobil Fortuner yang gue pesenin sama dia, "Bang, gue berangkat bareng lu ya. Gue ngiringin lu di belakang gitu buat sebagai penerang gue gitu." Oh iya, berarti saling beriringan Iya. gitu ya. Tibalah di persimpangan 3 gitu bang. Persimpangan 3 kebun sawit itu. Karena pikiran gue udah kosong banget. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pikiran gue kosong. Itu pas masuk ke lubang motor gue, masuk ke lubang, gue sadar ya, kesentak ya. Itu mobil nggak ada depan gue bang. Langsung hilang bang. Iya, hilang. Kayak gue nanya sama temen gue, "Di, lu ngeliat mobil yang tadi nggak gitu?" "Mobil? Lah tadi kan depan kita," kata dia. "Iya, depan kita, tapi sekarang nggak ada ya." Jadi di 2 persimpangan itu ada belokan kiri sama kanan. Nah, dulu kan gue pernah tuh dari Lenggo ke Bontang itu arah balik gitu loh. Itu sama bokap gue. Nah, seinget gue tuh jalan tuh ke kanan bang. Tapi feeling gue tuh kuat buat ngambil jalan kiri aja, jalur kiri. Tanpa sepengetahuan gue jalur kiri itu ternyata jalur paling suram bang. Oh, jalannya jelek banget Iya, gitu ya? jelek banget. Jadi belok banget lah, istilah mendem banget gitu loh. Iya. Nah, karena gue yakin mobil Fortuner itu belok kiri, makanya gue ambil ke kiri. Karena gue ngeliat ada jejak mobil ya kan. Iya, iya. Gue ikutin terus. Menurut gue tuh itu perjalanan udah paling jauh lah. Udah hampir seperempat jalan lah bang. Jadi adalah salah satu warung sebelah kanan gue. Itu ibu-ibu Parubaya gitu. Gue nanya sama ibu itu, "Bu, ke Batu Putih berapa lama lagi ya bu ya?" gitu. "Wah masih jauh banget nak," gitu. "Ini mah belum ada apa-apanya, paling berapa meter doang kamu jalan." Dan hati gue, buset segitu lamanya gue jalan sampai jam 7:30. Gak ada hasil apa-apa, katanya belum ada apa-apanya gitu. Berarti saking jauhnya ya. Iya bang, Oh, perkiraan Mas Macil itu perjalanan udah jauh banget tuh. udah jauh banget. Dan kata ibu-ibu itu ternyata baru beberapa meter aja. Iya baru beberapa meter aja. Terus gue tanya sama ibu itu, "Kira-kira berapa lama lagi bu? Kalau kamu jalan dari sekarang itu jam setengah 12 malam itu baru sampai." Buset, setengah 12 malam ya. Dalam hati gue gini bang, udahlah, gue terabas aja, nanggung nih gitu. Ya kan? Gue lanjutin lah jalan bang. Gue lanjutin jalan, itu jam 8 malam, tepat jam 8 malam bang. Bensin motor gue bang dari full, itu tiba-tiba habis bang. Wah, Mendadak habis. langsung beli Iya langsung bensin. habis. Nggak tahu kebetulan atau nggak tahu kenapa ya. Itu tiba-tiba pas motor gue mati itu ada salah satu gubuk gitu bang, gubuk kayak jerami-jerami gitu loh. Dia jualan bensin, nenek-nenek. Itu jam berapa bang? Jam 8 malam. Terus gue tanyain, "Nek, beli bensin dong." Sambil ngobrol-ngobrol kan. "Kira-kira Batu Putih masih berapa lama ya, Nek?" Nenek itu kayak diem aja sambil ngisi bensin kan. Mungkin gue berpikir kan, nenek itu udah pendengarannya kurang bagus kali ya gitu. Makanya gue udah biarin deh. Gue tanyain kan. Udah setelah dia ngisi bensin, gue lanjutin jalan bang. Sekitaran 4 meter atau 5 meter, gue nengok di spion, gubuk yang gue isi bensin nggak ada bang. Hilang lagi. Hilang, bener-bener hilang. Sama nenek-nenek itu juga. Semua gubuk toko bensinnya sama neneknya hilang semua. Gue ngeliat, astagfirullahaladzim,
ini bener nih ngilang. Nyampe gue berhenti dulu bang, berhenti gue kucek-kucek mata gue kan, gue ngeliat ke belakang, ya Allah hilang kata gue. Langsung gue gas tuh bang, sekenceng-kencengnya kan, gue gas. Itu jarak gue jalan 100 meter, bensin gue penuh lagi bang. Wah, penuh lagi. Penuh lagi bensin gue. Tapi itu tangkinya dicek lagi bang, penuh. Penuh lagi. Kan speedometer kan kelihatan tuh. Iya. Kalau motor habis sama enggaknya kan kelihatan tuh kan. Iya, iya. Itu penuh lagi. Terus gue berhenti, gue bongkar. Lah ini kok bensin penuh lagi? Pasan gue tadi cuma ngisi seliter doang, nggak ngisi full gitu kan. Iya, iya. Ah bodoh lah, ini halusinasi gue mungkin gitu kan. Udah tuh, gue lanjutin perjalanan. Jadi ada salah satu simpang bundaran gitu bang. Itu gue ngambil jalur kanan. Jadi di sebelah kanan tepi jalan itu adalah seorang bapak-bapak yang bawa motor apa gitu. Pokoknya gue mikir itu motor rusak nih. Gue pengen bantuin kan. Karena didorong gitu motornya. Enggak didorong, motor itu berdiri aja, bapak-bapak itu berdiri aja. Berdiri aja. Iya, bapak-bapak itu pakaiannya kayak hitam semua bang, dari bawah sampai atas tuh hitam semua pakaiannya. Jadi gue tanya lah, Pak kenapa? Ada apa? Ada yang bisa dibantu nggak gitu? Diem aja bang. Terus gue tanya, Pak maaf, kalau ke Batu Putih lewat jalan mana ya Pak ya? Terus berapa lama lagi? Diem aja bang. Masih Dia diem kayak juga. nunduk aja gitu. Terus gue mikir kan, ya udahlah. Mungkin dia nggak mau jawab kali pertanyaan gue gitu, atau dia lagi sibuk atau gimana kan, atau lagi pusing kan. Gue nggak mikirin ke hal-hal negatif bang. Jadi gue lanjut jalan lagi sama temen gue Cindy tadi. Gue lanjut jalan perjalanan. Jadi gue perjalanan 2 meter bang. Itu gue lengok di spion itu hilang lagi bang. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak tadi mana ya gue bilang kan. Ini gue nggak salah lihat apa gimana sih? Apa emang karena gue overthinking aja kali ya gitu ya kan? Sampai berpikir hal yang macem-macem. Yang tadi nenek-nenek sekarang bapak-bapak gitu. Terus gue hirauin tuh bang hal-hal begituan kan. Udah tuh, gimana Di? Lanjut jalan lagi ya? Lanjut lah, kalau enggak mau tidur di mana kita gitu kan. Di setiap perjalanan itu gue cuma berharap bang gini bang. Gue berharap gue nemuin perumahan yang bisa buat gue tempat singgah. Iya pokoknya gue berdoa ya Allah pokoknya harus dapat gue tempat persinggahan gitu. Gitu nggak lama kemudian gue cuma jalan berapa ratus meter gitu bang. Gue nemu pemukiman orang-orang timur isinya. Jadi Kayak desa. iya kayak desa kecil gitu bang. Jadi dia ada 3 simpang gitu bang. Kalau ke kiri kita ke Gardu PLN, itu lurus kita arah ke Batu Putih. Terus kalau ke bawah, kalau turun bawah itu kita ke pemukiman rumah warga itu, orang timur itu kan. Pas gue nyampe situ bang, gue kayak ngerasa dikejar-kejar setan bang. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan iya, lemes banget. Terus teman gue tanyain, Di lu kenapa? Nangis. Hah? Nangis kayak gue berpikir, wah dia kesurupan nih jangan-jangan gitu. Si ini Iya. nangis. Nangis, tiba-tiba nangis gitu. Udah gue gak kuat gitu. Terus kata orang-orang timur itu, abang-abangan ini kan bilang, udah kalau kamu mau tidur sini, nanti kami sediain tempatnya. Untung alhamdulillah gue ketemu orang yang baik gitu loh bang. Iya. Terus karena gue keras kepala kali ya, gue berpikir gini bang, kalau gue tidur di tempat orang, itu akan nyusahin banyak orang gitu loh. Nanti segi kenyamanan gue kurang enak lah gitu ya kan. Gue gue lanjut perjalanan. Udah bang, saya mau lanjutin perjalanan. Tapi abang bisa nggak mantau saya atau pandu saya lah gitu loh untuk perjalanan. Alhamdulillahnya orang timur itu baik. Udah saya iringin kamu sampai di jalan pintasnya gitu loh. Oh, jadi dikasih unjuk jalan Iya, pintas nih. dikasih jalan pintas sama dia. Karena pikiran gue jelek, gue berpikir kan jalan pintas itu kan yang gue lewat itu jalan kecil banget bang, bener-bener buat satu motor bang. Sekali-sekalinya ketemu jalan besar doang gitu loh. Sekali-sekali itu pun gitu. Gue berpikir gini, wah ini gue pengen apa-apain nih sama berdua nih gitu kan. Mana dia rame banget, gue berpikir gitu kan. Karena gue udah kalut banget pikiran gue ya kan. Ah udahlah, gue serahin aja hidup gue sama Tuhan. Kalau emang gue harus mati di sini, udah mati. Kalau emang gue masih hidup, berarti gue nyampe gitu aja. Alhamdulillahnya, kita dikasih jalan yang bagus. Kita berpisah tuh bang di simpang. Jadi udah simpang 3 gitu. Kalau yang ke depan kita buntu kan, mentok. Nah, orang abang-abang timur itu dia belok kiri, gue belok kanan. Untuk ditunjukin jalan ke arah Batu Putih itu. Tempat wisata gue ya kan. Nah, ditunjukin, no deh, kamu arah ke sono, tapi hati-hati ya. Di sana jalannya lumayan curam juga. Lumayan tanah-tanah licin gitu. Iya bang, makasih gitu. Akhirnya gue lanjutin perjalanan. Terus gue nemu lagi tuh bang, salah satu warung. Ibu-ibu ya kan, masih sekitar nomor 40 tahunan gitu lah. Dia nyuruh gue mampir ya kan. Nah, mau kemana gitu. Saya mau ke Batu Putih, jangan berangkat sekarang. Besok pagi aja kata dia gitu. Ibu cuma ngasih saran besok pagi.
ini udah parah banget jalannya, udah gelap banget, kamu nggak akan bisa ngadu ke siapa-siapa kalau ada apa-apa di sini gitu. Terus temen gue juga udah nyaranin nih, yaudah kita nginep aja sini dulu. Karena apa ya, gue ngerasa nggak enak aja bang, harus ngerepotin orang lain gitu loh. Di dalam kondisi gue seperti ini gitu kan. Terus gue bilang, udah Landi, kita jalan aja terus. Soalnya nggak enak, ibu ini punya anak, punya ini kan cucu Punya gitu ya kan, keluarga lah punya gitu keluarga. Kalau harus gue repotin kan gak enak juga bang ya. Iya benar. Nah terus gue lanjutin tuh bang perjalanan gue sampai pada akhirnya gue bener-bener ketemu di hutan rimba banget, yang udah gelap banget tuh. Itu jam berapa mas? Itu sekitaran jam 9 lewatan itu. Itu jam 9. Jam 9 lewatan, jam 9 lewat seperempatan gitu lah. Nah gue udah masuk tuh di karangan yang bener-bener parah banget dah hutannya gitu loh. Gue kekeh, gue tetap tancap gas ya kan. Ada satu kejadian yang parah banget bang. Jadi pas gue jalan, gue pikir, lu tau lampu neon yang hijau itu gak sih bang? Oh iya, iya, lampu hijaunya iya. gitu kan. Pas gue lihat jelas-jelas, mata bang. Mata dua gitu, kuyang. Bukan lampu. Bukan. Kuyang ngikutin gue di atas aja, ngiringin gue. Itu matanya hijau bang. Ijo, nyala. Kata gue astagfirullahaladzim gitu. Gue gas bener-bener kencang bang. Tapi kencangnya gue nih, gue ngerasa gue ngegas kencang. Cuman gas kencang ini gimana sih? Kayak motor ditarik gitu loh bang. Oh iya. Iya. Cuma gue posisinya gue jalan. Kuyang ini terus ngawasin gue di atas bang. Ngawasin gue terus di atas. Sampai tiba-tiba dia ngedeket di atas kepala gue nih. Kayak ngetawain gue gitu loh. Kayak mau nyerang gue gitu bang. Kuyangnya itu. Kuyang itu. Cuman di hati gue bilang, lu kalau menyerang gue nyerang sekalian gitu loh. Jangan nanggung-nanggung, cuma tolong selamatin teman gue ini gitu. Jangan diapa-apain, yang penting gue aja diserang gitu. Setelah gue ngomong gitu, dalam hati dia kayak ngejauh lagi bang. Ngejauh, cuma posisinya tetap di atas kepala gue. Kayak mantau gue banget, perjalanan gue benar-benar dipantau banget sama dia gitu. Setelah gue nggak peduli sama kehadiran dia, gue bantai jalan terus. Gue lewatin hutan-hutan ya kan. Gue perlahan, gue ketemu sama cewek di pinggir jalan. Dia kayak botas ransel gitu bang. Terus sama megang payung tuh. Gue tanyain, Kak mau kemana? Ada perlu apa gitu? Mau bareng sama saya nggak bertiga daripada di sini sendirian? Dia kayak diem aja bang, diem. Gue tanya lagi kan, mau kemana kak? Dia kayak nunjuk ke belakang gitu bang, nunjuk ke belakang. Pas gue liat, gue bilang ada babi bang. Babi gede banget. Itu kayak mau nerkam gue. Itu cuma ada satu bang babinya. Ada satu. Terus gue bilang kan, ayo kan naik ada babi gitu. Nggak peduli dia. Malah pas nengok ke atas malah ngetawain gue pucet, mukanya pucet banget. Tuh kayak ngetawain gue kayak senyum gimana sih? Senyum lebar gitu. Senyum lebar gitu. Gue tinggal cabut kan. Gue kenceng. Terus gue berhenti kan. Astagfirullahaladzim, gue zikir kan bang. Astagfirullahaladzim. Gue liat ke belakang. Bener-bener gue liat, nggak ada bang. Bener-bener nggak ada. Hilang lagi. Babinya itu juga sama? Sama, semuanya hilang. Nah, setelah kejadian gue tinggalin cewek itu muncul lagi kuyangnya. Itu tepat banget, itu sekitaran 2 meter lah di atas kepala gue. Bener-bener kayak deket banget bang. Itu sambil ngetawain gue. Jadi dia kayak setiap dia pergi nih, dia ngasih kode ke gue gitu loh. Ngasih entah ada ketemu seseorang lah atau ketemu siapa gitu. Tapi kalau selagi dia masih ada, ya gue cuma ngeliatnya dia doang gitu loh. Jadi gue dipantau terus selama perjalanan sama dia. Gue ketemu lah bang, salah satu perumahan yang menurut gue tuh penerangannya cukup gitu. Nah, kuyang itu hilang tuh bang. Oh, pas nyampe perumahan, kuyang itu udah nggak ada. Kuyang itu nggak ada, hilang. Terus gue berhenti sejenak tuh buat nenangin diri gue ya kan. Nah, teman gue tanya, Di lu kenapa? Dia diem aja bang, diem aja. Kayak nutupin mukanya gitu loh bang, kayak takut banget gitu loh, gemeteran gitu badannya. Gue tanya kan, ini kita lanjut lagi nggak? Diem aja, wah, gue udah takut gue nih, gimana nih enaknya gitu kan. Udahlah, bodoh lah. Gue lanjutin bang perjalanan. Otomatis kan penerangan kan lama-lama kan habis ya? Iya. Habis. Gue masuk lagi ke area sawit. Cuman jalannya nggak separah yang sebelum-sebelumnya. Dia udah tertiban sama kerikil-kerikil lah gitu. Udah cukup lah buat gue gitu kan. Jadi setelah gue lewatin perjalanan tersebut, motor gue tiba-tiba standarnya dua-duanya jatuh bang, lepas bang. Logikanya itu kan standar botnya kuat bang. Iya benar-benar. Dan gue pun jalan pun nggak pernah masuk lubang, nggak pernah jatuh gitu ya kan. Paling jatuh pas gue mau berangkat doang. Itu pun emang gue cek masih oke motornya gitu. Tapi pas gue ninggalin penerangan itu lepas
standar ya. Itu langsung dua-duanya, nggak satu-satu gitu? Langsung dua-duanya. Gue berpikir gini loh. Pas bunyi krek gitu kan. Wah, apa nih kata gue. Gue lihat belakang plat nomor aman. Terus pas gue berhenti, gue mau standarin maksud gue gitu kan bang. Pas gue mau standarin gue jatuh. Lah standar gue kemana ini? Gue lihat nyangkut ngample begitu. Udah lepas itunya. Apa namanya? Yang bautnya itu Iya, bautnya. lepas. Wah kata gue gimana nih cara ngakalinnya nih. Jadi dia seolah-olah kuyang itu pengen gue tuh bertahan di area sawit itu bang. Oh, di situ masih ada lagi kuyangnya? Masih. Nongol lagi Masih gitu? ngikutin gua. Masih ngikutin gua kan. Selepas gua dari penerangan itu gua masuk di area gelap lagi nih. Nah dia muncul lagi. Selalu ngikutin. Iya muncul lagi. Terus dia kayak ngasih apa sih? Kayak ngasih isyarat lu harus tinggal di sini gitu. Nemenin gua gitu. Cuman karena gua yakin nih gua bisa sampai sono, gua terabas terus bodo amat lah dalam kondisi bunyi-bunyi kayak dalam kondisi apa kan. Yang penting gua berharap motor gua nggak jatuh aja gitu aja. Udah tuh gue nggak peduliin ada siapapun di sekeliling gue, mau ada kuyang kayak mau ada apa, gue nggak peduli. Yang penting gue fokus harus nyampe gitu di simpang 3 wisata itu ya kan. Akhirnya setelah gue batu nyampe lah di kilometer 14 namanya bang. Sekitar jam berapa itu? Itu kilometer 14 itu gue udah nyampe jam setengah 11-an bang. Setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Terus gue berpikir ya, bohong kan, bawa tadi atau ibu-ibu tadi kan. Iya. Ngomongnya jam setengah 12 gue udah baru nyampe gitu kan. Nyata gue setengah 11 udah nyampe segini gitu. Itu kilometer 14 nyampe sama jarak persimpangan istilahnya kota kecilnya itu udah lumayan bang. Udah deket ya? gitu ya kan. Nah terus adalah gue enjoy ya kan. Terus gue sempat berhenti dulu tuh di kilometer 14 karena jadi kilometer 14 itu isinya kayak kafe-kafe karaoke gitu bang. Iya. Iya jadi aman lah kan. Nah di situ mulai hilang tuh kuyangnya, udah nggak ada lagi. Ini mah ada istilahnya di depan nanti gue ketemu rumah lagi gitu ya kan, udah slow lah. Terus setelah gue tenang, gue jalan lagi dan setahu gue itu gue nggak jauh bang dari perumahan itu bang. Dari perumahan itu gue nggak jauh jaraknya, tapi gue ngerasa itu jauh banget. Ternyata muncul lagi bang. Kuyangnya? Muncul lagi. Di atas kepala gue tuh muncul lagi bang. Gue berpikir, wah kacau, gue harus gimana sih? Gue dalam hati gue ngomong, lu maunya apa sih gitu loh. Tolong kasih tau gue lu maunya apa gitu. Maksud gue bisikin atau ngomong kayak gitu loh. Hati-hati gitu kan, biar gue tahu nih maksud gue gitu kan. Dia diem aja, dia malah ketawa-tawa bang. Ketawanya gimana tuh bang? Kayak gitu kayak ngedesah gitu bang. Ketawanya kuyang Iya kayak gitu ya? gitu, kayak apa ya, kayak harimau ngedengerung gitu loh bang. Oh iya. Iya, udah bodo amat. Pokoknya gue udah sampai. Akhirnya gue baca doa. Baru udah ketemu tuh perumahan kiri ya, sebelah kiri yang gue bilang itu kan. Nah, udah alhamdulillah nih akhirnya gue nyampe. Terus gue jalanin. Akhirnya gue nyampe di persimpangan itu. Nah, karena gue udah gak kuat lagi nih bang, badan gue udah lemes banget kan, udah seluruh badan udah kayak bukan badan lagi. Akhirnya gue carilah sebuah penginapan. Nah, sampainya di penginapan, gue tegur lagi nih teman gue. Di, ayo udah nyampe nih. Nangis ngejerit bang. Kayak gimana sih, kayak orang lagi dirasukin setan gitu bang. Iya. Gitu. Oh, malah makin parah pas Iya malah di makin situ. parah, iya. Cuman, gue ambilin air minum, gue tenangin, minum. Setelah dia minum baru tuh tenang gitu. Akhirnya dia sadar, kita udah sampai ya. Lah, dari tadi kata gue, bener udah sampai. Gue ngerasa kalau gue masih di atas motor aja dari tadi gitu loh. Oh, gue berpikir, udahlah biarin lah kata gue gitu. Oh, berarti selama ini si Indi itu nggak nyadar? Iya, dia kayak ketukar raga gitu bang. Oh, berarti selama ini dia nggak ngerasain gitu Iya, ya? nggak ngerasa. Karena setahu gue, dia di perjalanan tuh kayak nutup muka terus bang, terus. Gue tegur dia diem aja. Gue goyang-goyangin badan gue tetap diem aja kan. Akhirnya gue sampai di penginapan, gue istirahat sama si Indi. Nah itu sampailah di keesokan harinya. Jadi keesokan harinya gue lanjutin tuh bang perjalanan gue ke Danau Dorasa, karena gue udah pengen banget kan datangin Danau Dorasa itu kan sama si Indi kan, penasaran gimana sih bagusnya gitu loh. Sambil gue lupain masalah tadi malam ya kan. Akhirnya gue have fun. Terus singkat ceritanya, gue sampai sore balik tuh bang, balik ke penginapan. Gue udah bilang sama si Indi, pokoknya besok kita jangan sampai kesiangan berangkatnya.
itu gue udah rencanain bang. Pokoknya setengah 6 atau jam 6 paling lama kita udah berangkat ke Bontang lagi gitu. Buat ngindarin hal-hal kayak seperti kemarin. Oke kata dia. Pokoknya kita dihidupin alarm ya gitu. Nah jadi gue kebangun bang, kesentak itu jam 4. 4 sore. Jam 4 pagi. Oh, jam 4 Jam 4 pagi di penginapan gue kesentak. Nggak tahu kenapa gue pengen ke kamar mandi. Pengen ke kamar mandi. Jadi pas gue ke kamar mandi itu kayak ada suara ini loh bang. Apa sih kayak ngedesa gitu gini. Gitu. Suara cewek? Iya, cewek itu bener-bener jelas banget. Gue pikir Indi kan. Woi lu jangan inin gue, jangan gangguin gue kan, jangan ngerjain gue gitu. Malah makin kenceng. Gitu tuh. Udah gue gituin kan. Pas gue buka nggak ada siapa-siapa, kabur gue ke kamar langsung. Kosong. Kosong. Itu pas gue nyampe kamar badan gue anget bang. Anget-angetnya tuh bulu kuduk gue merinding banget tuh. Kenceng banget merindingnya. Nyampe gue bilang kan, lu tadi ngerjain gue? Enggak. Gue dari tadi tidur. Wah kata gue kacau nih. Udah gue lanjut tidur. Terus bangunlah gue setengah 6. Nggak tahu kenapa di jam setengah 6 itu dibantai hujan bang. Hujan gede tuh. Hujan gede. Dibantai hujan gede sampai jam 11 siang. Ujung-ujung gue siang juga berangkatnya. Jadi pulangnya siang nih. Pulang siang juga. Tapi gue berpikir gini bang. Karena gue awal rute pertamanya sawit itu. Karena siang, aku udah gak peduli itu mah misi sudah gak ada lagi. Karena gue berangkatnya siang dong, aman ya kan. Iya. Paling jalan-jalan curam, jalan-jalan licin yang itu yang gue lewatin ya kan. Dan alhamdulillahnya gue dibarengin sama mobil travel juga. Jadi dibarengin udah gitu. Gue jalan-jalan sampai pada akhirnya gue sampai di pelabuhan tadi lagi tuh. Yang GM Sangkulirang itu ya kan. Karena gue egonya gede, sok kepedean ya kan. Gak akan ada hal-hal mistis lagi. Iya. Gue pede, jalan. Selesai di penyeberangan, udah nyebrang gue santai-santai dulu tuh bang. Santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu, ngerokok-ngerokok dulu kan. Gue pikir udah slow lah, orang gue ngelewatin jalan kota ini, jalan gede ya enggak. Iya. Gue pikir udah nyantai. Setelah itu jam berapa ya, gue lanjutin jam sekitaran jam 3, itu gue lanjutin perjalanan. Itu gue singgah di rumah makan, ada salah satu rumah makan, gue singgah di situ. Jadi gue lama-lamain tuh bang, udahlah slow lah. Orang gue liat jalan kota ya kan. Udah setelah itu gue selesai makan, akhirnya gue lanjutin perjalanan lagi sampai di daerah Bengalon. Itu gue udah tenang, terus gue singgah lagi tuh, makan es kelapa segala macem ya kan. Sampai pada akhirnya gue di Sangatta itu jam setengah 9. Setengah 9 malam? Setengah 9 malam. Udah malam. Di daerah Sangatta. Karena gue berpikir gini bang, Sangatta itu jalannya cukup besar, luas, itu banyak banget kendaraan yang lalu lalang lah istilahnya gitu rame kan. Lah, gitu rame. Apalagi di situ ada pekerjaan batu bara ya kan. Jadi aman lah, penerangan banyak ya kan. Nah setelah gue lewatin jalan-jalan yang bagus ya tuh bang, yang ramenya, tiba lagi lah gue di jalan yang sepi tuh. Jadi ada tikungan tajam gitu. Nah yang gue dengar cerita di situ banyak kejadian mistis bang, kayak kecelakaan segala macem gitu kan. Sebelumnya ada bapak-bapak jualan buah terus sama jualan-jualan kayak sayur gitu, jual-jual mainan. Terus di pinggir jalan gue tanyain, Pak kalau dari sini ke Bontang berapa lama lagi? Ya sekitaran 2 jam atau 2 jam setengah lah kata dia gitu. Wah deket lah lumayan gitu kan. Tapi bapak-bapak tuh udah pesan, tapi nanti di pertikungan depan itu kamu kalau bisa jangan terlalu kenceng, terus harus sering-sering baca doa deh gitu. Soalnya di situ banyak kejadian juga gitu. Ya oke pak, makasih ya pak sarannya gitu kan. Akhirnya gue jalanin, karena gue penasaran kan kejadian sama tadi malam kan, gue nengok kaca kan. Nengok kaca, wah itu bawa beneran tuh, manusia beneran gitu kan. Terus gue lanjutin perjalanan tuh bang. Sekitaran 400 meter, itu gue tiba di tikungan tajam itu yang gue bilang. Yang gelap banget, jadi kanan tebing, kiri jurang gitu. Nah di situ tuh gue jalan pelan-pelan kata gue bosen lah, gue trek gas kenceng aja kan. Jadi temen gue nih ngamuk nih, lu bisa nggak sih bawa motor pelan-pelan gitu? Gue badan gue tuh udah gak enak kata dia. Terus tiba-tiba nangis. Si Indi nangis lagi? Iya tiba-tiba nangis. Lah lu kenapa nangis? Yaudah gue pelan-pelan. Tapi lu yakin di tempat begini pelan-pelan, itu gelap banget loh gitu kan. Yaudah pelan-pelan aja kata dia gitu, yang penting kita sampai gitu. Udah gue pelan-pelan. Terus gue ketemu bang nenek-nenek, dia bawa tongkat. Gue nanya dong, nenek mau kemana nih gitu. Dia ngomong bang, mau ke sono gitu kan.
kesono mana mau bareng nggak gitu, bertiga sama saya gitu. Udah nenek bisa jalan sendiri kok gitu kan. Pas gue terabas jalan, gue nengok ke belakang, nggak ada nenek-neneknya. Hilang lah. Nggak ada nenek-neneknya, bener-bener nggak ada bang. Astagfirullahaladzim kata gue, wah kejadian lagi nih. Itu jalan sepi lagi. Itu bener-bener sepi bang, di persimpangan itu setiap ini sepi terus. Mau siang, mau sore, mau malam itu sepi emang situ. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya di setiap persimpangan itu sepi banget. Pas pertigaan itu sepi banget. Nah terus gue lanjutin lagi perjalanan gue, karena gue mikir sebentar lagi gue nyampe kota, gue nggak mikirin hal-hal apapun lagi gitu loh. Karena udah nggak ada hambatan buat gue, udah nggak ada sawit, udah nggak ada tanah-tanah longsor segala macam ya kan. Udahlah bodo amat lah, cuma dia doang ya kan, aman lah kata gue. Karena gue sombong ya, tiba-tiba motor gue mati. Di tempat gelap itu tiba-tiba motor gue mati. Itu posisi nurun lagi. Pas turun tuh motor gue mati. Nah di situ tuh temen gue ngamuk-ngamuk tuh si Indi tuh, sambil nangis-nangis, sambil mukul-mukul gue. Lu sih bawa motor gini-gini, kan motor gue mati kan segala macam gitu kan. Yaudah lu sabar-sabar, karena gue kesel juga kan ditekan-tekan begitu kan. Udah gue buang-buangin aja barangnya di motor. Akhirnya gue berhenti, gue tenangin diri dulu dah. Tenang dulu ya, tenang, gue gituin kan, gue tenangin si Indinya, gue tenangin. Udah tenang, kita nggak akan ada apa-apa lagi kok, insya Allah gitu kan. Itu tuh barang-barang gue beresin, gue naikin ke motor lagi. Akhirnya gue lanjutin perjalanan lagi. Oh itu udah nyala lagi bang? Belum nyala bang. Jadi gue dorong aja. Oh didorong. Jadi posisinya turun bang. Oh, motor itu posisinya turunan. Jadi gue dorong terus gue naik gitu loh. Ya. Jadi posisi turunan. Nah jadi ada salah satu ini bang, kayak rumah makan gitu. Iya. Di sebelah kiri kalau nggak salah. Sebelah kiri. Itu setelah ada rumah makan itu motor gue nyala. Setelah penurunan itu ada rumah makan, motor gue nyala. Tanpa gue apain. Jadi gue sambil gue gas aja, nyala motornya. Nyala tuh, udah gue jalan terus. Nah, udah di situ bang udah banyak lah penerangan. Jalan. Nah, pas udah daerah persimpangan 3 gitu kayak ke kanan arah mau kemana gitu, ke kiri gue lah ke Bontang ya kan. Nah, di situ udah mulai itu bang, udah mulai rame. Sampai gue berpikir gini, aku kagak lagi deh ke sono kalau dalam kondisi berangkat sore atau berangkat siang gitu. Yang penting ini jadi pelajaran aja buat gue ya kan. Setelah gue jalan, akhirnya gue sampai lah bang di rumah. Akhirnya gue sampai di rumah, tuh gue ceritain tuh sedikit-sedikit tentang kejadian-kejadian ini kan. Sampai orang sono tuh ngomong, itu udah biasa kata gitu. Udah biasa. Udah biasa gitu. Kata, wah gila. Hal kayak gitu aja biasa loh buat mereka gitu. Sedangkan gua yang orang perantau gitu ya kan, yang pengen tahu gimana sih perjalanan motor yang tanpa ini loh, tanpa jalur utama gitu loh. Jadi gua tuh pas ke Bontang mau ke Batu Putih, yang gua sebutin itu bang, itu gua ngambil jalur motong. Sebenarnya ada jalan besarnya, cuma jauh banget perjalanan. Lewat jalan pintas lah itu. Lewat Gua, jalan tikus lah. Iya, ya. jalan tikus. Terus gua cerita-cerita ya kan. Udah, itu jadiin pengalaman aja, itu anggap aja buat perkenalan mereka lah gitu ke kamu gitu. Nah, oke Bang Macil. Tadi kan kata Bang Macil itu Indi itu ya kerasa nggak sadar ya. Itu menurut Bang Macil dia kerasukan atau gimana tuh menurut Bang Macil tuh? Kalau menurut saya gini bang, dia itu kayak kerasukan sih enggak bang. Beda ya kalau orang kerasukan sama orang yang rep-repan, tau nggak sih? Iya. Iya. Kalau saya rasa tuh rep-repan dia. Jadi kaget sama apa yang dilihat gitu loh. Sama suasana. Iya, sama suasana gitu ya. sekitar gitu loh. Kaget. Sampai dia kesentak gitu loh, mungkin langsung bengong kayak gitu. Tapi kalau kesurupan kan beda bang. Iya. Kesurupan kan masuk langsung ngamuk gitu loh. Kalau dia enggak, dia pas nengok itu serem langsung nutup gitu. Langsung diem aja selama perjalanan. Gitu sih bang. Iya. Kalau kerasukan mungkin dia ngebrontak. Ngebrontak. Itu lebih ngeri lagi bang ya? Iya, wah Ya, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Iya, malah berdua doang. Iya. Itu taruhnya udah pasti nyawa itu bang kalau kayak gitu. Iya, kayak bingung kita mau tinggalin dia teman. Iya. Oh, kita yang tanggung jawab masalah kalau Iya, tinggalin. makanya. Soalnya kalau nggak ditinggalin ngeri juga ngebrontak. benar. Kita bisa gimana itu bang? Iya. Gimana tuh perasaan abang kalau misalkan beneran kerasukan? Wah itu udah pasrah sih bang sama Tuhan aja udah bang. Gimana kalau sampai dia kerasukan kemarin itu udah kayak apa ya? Yaudahlah ya, ya Allah udah gimana baiknya aja dah gitu. Kalau emang kita harus sama-sama mendam di sini udah di sini aja gitu. Udah kalau emang udah habis di sini masanya udah habis di sini gitu. Tapi kalau emang kau sayang sama hamba, udah kembalikanlah teman hamba seperti semula gitu. Udah gua kayak berdoa aja bang sepanjang jalan, kayak ayat kursi gue bacain, terus surat pendek gue bacain, zikir gue bacain gitu aja udah.
Oh iya nih Bang Macil, tadi pas menurut abang nih, yang kuyang itu kenapa sih ngikutin abang terus? Kalau seprediksi saya, yang pertama saya itu sombong. Iya. Dari awal berangkat tuh saya sombong. Sombongnya karena elah jalan begitu doang mah gampang lah gue rintangin gitu loh. Apalagi pas gue nyampe di pelabuhan, bapak-bapak itu kan udah ngasih gue peringatan buat harus nginap dulu bermalam di sana gitu loh. Tapi gue karena keangkuhan gue, alah paling nggak ada apa-apa, orang gue dikawal kok gitu. Gitu pemikiran gue, ya karena kesombongan gue aja sih bang gitu. Karena keangkuhan gue, karena keegoisan gue yakin bisa nyampe sana dengan selamat. Ya makanya terjadi hal-hal aneh aja buat gue gitu. Nah itu Bang Macil sempat nanya-nanya nggak, apa emang di situ tuh sering gitu kalau ada orang lewat diikutin kuyang? Apa ada yang pernah sebelumnya gitu dengar cerita-cerita? Kalau dengar cerita-cerita sih bang, banyak ya bang ya. Kayak apa namanya, ngeliat orang tinggi gede, terus kuntilanak, terus kayak apa namanya, hewan-hewan harimau gitu gue pernah denger sih. Cuman kalau orang-orang diikutin kuyang itu hampir semua deh bang. Kayaknya cerita itu udah nggak asing di telinga gue gitu loh. Di daerah perkebunan sawit itu. Tapi kalau masalah orang diikutin kuyang kayaknya gue nggak pernah dengar. Tapi kalau ada kuyang di daerah situ emang gue selalu dengar gitu loh. Di situ tuh emang ada gitu. Cuman mangsa mereka tuh bukan manusia, emang hewan aja, piaraan-piaraan orang aja gitu. Emang bukan ngincer manusia terus dia gigit manusia atau dia ngerasukin manusia, enggak. Cuman dia suka ngerjain orang aja gitu bang, gitu. Nah boleh digambarin nggak Bang, bentukan kuyang yang abang lihat sama-sama kayak yang dilihat-lihat di gambar lah atau di film lah? Kalau abang lihat? Iya, kalau sepenglihatan gue gini bang. Kalau yang dari apa namanya kayak di film-film kan ususnya ngample gitu ya bang ya. Terus apa namanya kayak kepalanya doang ya kan. Kalau sepenglihatan gue enggak bang. Jadi kuyang yang gue lihat nih kepala doang. Jadi rambutnya tuh panjang sampai bawah. Panjang. Sampai ngoser gitu? Sampai ke tanah? Enggak usah nyampe tanah bang. Jadi panjang aja. Panjang aja gitu loh. Kayak misalnya gue punya rambut nih tapi ngelebihin kaki gue gitu loh. Gitu. Tapi matanya nyala bang. Ijo nyala tuh. Itu bener-bener beda banget dah sama apa yang gue lihat kayak di film-film yang jantungnya doang ya kan isi-isi ani. Itu beda banget. Dan penilaian gue itu emang kuyang udah gitu. Karena nggak ada lagi hantu yang menurut gue tuh begitu bentuknya gitu loh. Selain paling kepala doang. Paling kalau emang kepala doang kan paling rambutnya ya ada gitu ya kan. Atau sedikit lah gitu. Atau enggak dikit apa lah gitu ya kan. Kalau ini emang bener-bener panjang banget gitu loh. Rambutnya bener-bener panjang banget. Itu pertama kalinya Bang Macil ngelihat kuyang itu? Pertama kalinya. Gimana Pertama perasaan kali. itu? Perasaan Wah, kalau mau perasaan bang ya, udah nggak bisa diungkapin deh bang kalau itu bang. Udah bener-bener kayak kacau, sedih, terus pasrah, udah amburadul deh pokoknya gitu. Nyampe gue berpikir gini bang, coba aja kalau gue berangkat nggak sombong nih, mungkin gue nggak akan terjadi hal-hal begini gitu loh. Gitu, makanya gue belajar dari sifat-sifat gue yang seperti itu gitu. Lain kali kalau gue jalan ke ke kampungan orang, jangan angkuh lah gitu, buat nurunin ego gue gitu, biar enggak ngeliat hal-hal mistis. Itu bener-bener perasaan gue tuh bener-bener kacau banget ya pada saat itu gitu. Apalagi ngeliat teman gue ini kan udah diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Gue bingung, apalagi dia anak orang juga kan bang. Iya. Kalau kenapa-napa kan otomatis kan tanggung jawabnya paling gede kan gue ya kan. Bener, yang pertama ditanyain pasti iya, abang. Iya bener. Nah itu gue udah, nyampe gue dalam hati ngomong kayak gini bang, kalau emang lu mau matiin, ya matiin gue aja, cuma selamatin teman gue gitu loh. Jangan matiin teman gue juga gitu. Nyampe gue berpikir gitu, karena dari situ tuh gue belajar bang, gue harus mulai nih nurunin sifat-sifat sombong gue, sifat-sifat ego gue gitu. Makanya pas gue arah pulang ke Bontang itu, gue sedikit nurunin tuh bang, nggak mau lah, gue nggak mau angkuh gitu ya kan. Bener. Nah itu si Indi itu, abang tanya nggak dia ngelihat kuyang itu juga nggak? Kalau si Indi itu gak ngeliat kuyang bang, dia cuma ngeliat orang yang gue bilang yang di atas motor. Oh iya. Nah dia kejadian diam itu pas ngeliat orang yang di atas motor itu, gue nggak tahu ya apa dia udah tahu itu orang bukan orang, atau dia emang sama-sama ngeliat orang itu nggak ada. Pokoknya pas ngeliat itu orang itu langsung dia tutup muka, diem sepanjang jalan diem. Oh itu di situ kali mulai dia nggak sadar gitu ya. Karena dia nggak mau tahu situasi. Bener.
Nah nih Bang Macil, Oke. bisa kasih pesan ke teman-temannya buat perjalanan abang ini. Oke, buat teman-teman semua, terutama subscribernya Bang Badu Kapslok, cerita dari yang gue alamin, perjalanan yang gue alamin ini, kita cukup ambil hikmahnya, terus buang yang buruknya. Saran dari gue, kalau lu mau melangkah ke suatu tempat, ilangin sifat egois lu, sifat sombong lu, apalagi sifat-sifat angkuh lu. Itu ilangin semua pokoknya. Jangan sampai ketika lu masuk ke daerah orang, lu ngerasa lu tuh udah paling hebat gitu. Pokoknya buat teman-teman semua, jangan sampai membesarkan sifat sombong, terus harus lebih sopan di kampungan orang. Yang terutama yakin sama keyakinan lu sendiri. Oke sob, mungkin cukup sekian cerita yang dialami oleh Bang Macil ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Macil. Oke, sama-sama Bang. Iya, terima kasih udah berbagi cerita ke kita nih.